Yo ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Di depan saya sudah ada motor yang mengadopsi desain ala cafe racer dan ini tampilannya klasik. Inilah Kawasaki W175 Cafe dan warnanya ini cukup menarik. Perpaduan warna yang keren, harganya menginjak di angka 36 jutaan. Untuk info dan pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya. Lalu seperti apa lebih lengkapnya spesifikasi serta fitur dari motor ini? Jadi simak terus. Kita mulai dari segi dimensinya si motor ini. Memiliki panjang 1940 mm dengan lebarnya 765 mm. Untuk membedakan dengan varian yang lainnya, tentunya si W175 Cafe ini memiliki visor di atas headlamp. Dan ini juga ada stripping kecil dan desainnya simple, minimalis, namun untuk bracket plat nomornya berada di mahkotanya ini, jadi mengganggu kegantengan motor ini sih. Di bagian headlamp tentunya masih menggunakan bohlam, desainnya bulat-bulat, retro klasik. Lampu sen terpisah berada di sampingnya, warna kuning. Suspensi masih teleskopik dan dibalut cover ini model karet gitu lor. Ini sih diameternya 30 mm. Untuk soal kaki-kaki tentunya di bagian spakbor ini ya model motor zaman dulu ya desainnya. Pokoknya mengedepankan model klasik, bukan yang modern. Diameter piringan cakramnya ini kecil, belum wavy dengan kalipernya dual piston. Profil ban memakai 80/100 ring 17. Dan ini jari-jari ya lur, memakai velg warna hitam. Kalau warna ini memang paling keren dan cukup menarik. Perpaduan hitam ketemu hijau itu wis mantep lah pokoknya. Ngomongin soal mesinnya si W175, menggunakan jenis mesin 4 stroke SOHC 1 silinder air cooled dan ini volume silindernya 177 cc. Mempunyai perbandingan kompresi 9,1 banding 1 dan sistem transmisinya ini 5 speed percepatan. Jangan tanya soal full injection karena ini masih memakai pembakaran karburator. Powernya gimana tenaganya? Daya maksimumnya ini 13 PS di putaran mesin 7500 rpm. Sedangkan torsinya 13,2 Nm di 6000 rpm. Ini untuk pijakan kaki depan bisa dilipat. Modelnya juga simple, ini clean sih. Di bagian tangki bahan bakarnya juga ada knipet, stripping kecil, simple, dan juga dipercantik dengan logo W Kawasaki. Kapasitas tangki bahan bakarnya ini bisa diandalkan karena 13,5 liter. Stangnya sendiri model telanjang dan ini cukup lebar. Posisi reading nyaman. Speedometer menggunakan panel instrumennya analog, jadi belum digital karena mengedepankan kesan klasik di motor ini. Penguncian tentunya masih standar, jadi anak kunci biasa. Di bagian holder kiri ada high beam, low beam, lampu sen, klakson, pengaturan seperti biasa. Kalau soal kopling sih ini masih standar. Di bagian holder kanan ada engine cut off dan electric starter. Jadi motor ini hanya mengandalkan electric starter lor. Karena kickstarternya tidak ada di motor ini. Padahal sebenarnya kalau kickstarter itu lebih klasik ya. Lalu untuk di bagian joknya cukup tebal dan
modelnya kayak gini, garis-garis, bulat-bulat. Di bagian belakangnya ini lebih tebal lagi karena lebih mempertegas aliran cafe stylenya. Di stop lamp belakang tentunya masih bolam untuk pencahayaannya berserta lampu sen yang terpisah. Sudah ada reflektor di bagian spakbor. Ini juga spakbornya desainnya kecil atau lebih pendek. Ini model secara keseluruhan. Bagi dulur-dulur yang seneng motor klasik bergaya cafe racer, iki pilihan paling cocok lur. Pijakan kaki belakang nih modelnya kayak gini, unik sih ini. Terus suspensi belakang ini memakai shock breaker ganda swing arm. Terus juga bisa diatur untuk penyetelannya, tingkat kekerasannya. Ribbonnya sih cukup empuk. Dan ini preload adjustable ya. Knalpot desainnya Peasotter dengan cover warna atau desain chrome nih. Cakep sih. Kalau soal kaki-kaki belakang tentunya berbeda dengan yang depan. Profil bannya memakai 100/90 ring 17. Memakai velg yang sama warna hitam, jari-jari. Jangan tanya soal pengereman karena motor ini mengedepankan desain klasik atau zaman dulu. Jadi masih menggunakan tromol. Jadi jangan harap kalau soal pengereman tuh bakalan ABS atau gimana gitu ya. Jadi yang depan disc brake, yang belakang tromol. Ini kelihatan dari samping. Jadi gimana nih soal konsumsi bahan bakar si W175? Ya, rata-rata konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 31,7 km per liter. Jadi itu juga tergantung dari cara kita berkendara juga. Lalu untuk dimensinya, motor ini sebenarnya cukup ideal. Terus mempunyai berat juga hanya 126 kg. Wheelbase-nya sendiri jarak sumbu roda depan belakang ini 1275 mm. Ini desain dari armnya, modelnya. Dan di sini juga ada anak kunci untuk membuka penyimpanan di sini, toolkit di dalamnya. Cuma anak kuncinya nggak ada sih, jadi nggak bisa kasih tunjuk di situ. Pijakan kaki ini juga modelnya bulat ya, bisa dilipat. Masih ada bantalan karetnya tuh. Yang depan. Dan ground clearance motor ini jarak terendah ke tanahnya 165 mm. Jadi aman lah ini. Mungkin sebagian orang juga berharap motor ini sudah menggunakan teknologi injeksi. Terus pencahayaan juga sudah LED dan belakang remnya sudah disc brake lah ya. Ini kan masih tromol. Mungkin Kawasaki juga mengedepankan desain klasik di motor ini seklasik mungkin. Jadi yo wes ngono ae, aja lali tinggal no like dan salam dulur otomotif.